Survei Prabowo dan Mas Gibran makin naik dan di Terawang bakal menang telak di Pilpres 2024. Gimana Mas Samer? Oke ya. Ini bener nggak ini pandangan ini? Saya akan baca sedikit pemberitaannya ya. Survei terbaru indikator politik Indonesia memetakan elektabilitas tiga pasangan calon presiden atau capres, calon wakil presiden atau cawapres pemilu 2024. Menurut survei, elektabilitas capres cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran Raka Buming Raka unggul di hampir semua wilayah di Indonesia. Hanya di Jawa Tengah atau Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran kalah dari capres cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Prabowo Gibran keunggulannya merata kecuali di Jawa Tengah dan DIY kalah sama Ganjar Mahfud, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers daring Selasa 26 bulan 12 2023. Persentasenya gimana Mas Met? Langsung aja dibacakan. Prabowo Ini dia. berapa? Berikut peta elektabilitas tiga pasangan capres cawapres di sejumlah wilayah menurut survei Indikator Politik Indonesia. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Sumatera 29,6%, Banten 34,9%, DKI Jakarta 33,3%, Jawa Barat 18,3%, Jawa Tengah dan DIY 12,3%, Jawa Timur 16%, Bali dan Nusa Tenggara 10,7%, Kalimantan 21,3%, Sulawesi 27,9%, Maluku dan Papua 12,6%. Sementara Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Sumatera 45,1%, Banten 44,1%, DKI Jakarta 45,1%, Jawa Barat 58,5%, Jawa Tengah dan DIY 36,6%, Jawa Timur 47,1%, Bali dan Nusa Tenggara 48,9%, Kalimantan 42,8%, Sulawesi 42,1%, Maluku dan Papua 58,3%. Dan sementara Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Sumatera 15,9%, Banten 15,1%, DKI Jakarta 17,3%, Jawa Barat 15,4%, Jawa Tengah dan DIY 44,9%, Jawa Timur 29,5%, Bali dan Nusa Tenggara 30%, Kalimantan 32,1%, Sulawesi 18%, Maluku dan Papua 21,9%. Itulah hasil dari indikator politiknya tadi ya. Oke, jadi kalau dari segi peraihan nilai ya, unggulnya itu jelas. Di nomor urut 2 ya Mas. Benar, ya. hanya di 2 kota saja dia. Itu tadi yang dibilang tadi, Jawa Tengah dan DIY tadi ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, karena itu memang wilayah Pak Ganjar. Coba gini Mas Ahmad, biar nggak pening, biar nggak membingungkan, dari Sumatera aja, Pak Anies berapa? Pak Anies 29,6. Oke, 29. Kalau Pak itu Pak Prabowo 45,1. Oke, kalau terakhir Pak Ganjar 15,9. jelas di sini ya. Jelas di sini Dari Sumatera. Dari Sumatera aja Pak Prabowo unggul telak, apalagi ke bawahnya. 40 melawan yang di bawah-bawahnya. Betul. Oke. Artinya apa? Artinya ini kita bisa melihat kemungkinan besar memang Ada kemenangan. Pak Prabowo dan Mas Gibran ini unggul di segala lokasi ya, wilayah di setiap wilayah daerah kan gitu. Karena memang sangat luar biasa sekali Mas Ahmed, antusias daripada masyarakat yang melihat debat kemarin. Betul. Ya, yang tidak yang kemarin itu memandang Mas Gibran itu hanya dikira mereka cupu, ternyata suhu. Ternyata suhu seperti itu ya. Jadi buat kita semua, kita ingin pemimpin yang bisa mengetahui permasalahan daripada masyarakat. Bukan berarti permasalahan ini ya, ingat ya, permasalahan ini bisa dikerjakan, bisa diselesaikan oleh mereka-mereka yang lebih tua.
Bahkan semua masalah, kadang di rumah aja Mas Ahmad, kita permasalahan ada di rumah tangga, anak kita yang menyelesaikan, bantu menyelesaikan. Jadi kita nggak bisa nganggap juga orang tua ini sebagai sumber yang bisa menyelesaikan masalah. Kadang anak kita pun bisa menyelesaikan. Intinya, yang penting kita kasih percayaan lah sama mereka gitu. Jangan pernah merendahkan orang yang lebih muda. Iya. Survei Prabowo dan Mas Gibran makin naik dan di Terawang bakal menang telak di Pilpres 2024. Gimana Mas Ahmad? Oke ya. Ini benar nggak ini pandangan ini? Saya akan baca sedikit pemberitaannya ya. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia memetakan elektabilitas tiga pasangan calon presiden atau capres, calon wakil presiden atau cawapres pemilu 2024. Menurut survei, elektabilitas capres cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran Raka Buming Raka unggul di hampir semua wilayah di Indonesia. Hanya di Jawa Tengah atau Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran kalah dari capres cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Prabowo Gibran keunggulannya merata kecuali di Jawa Tengah dan DIY kalah sama Ganjar Mahfud, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers daring Selasa 26 bulan 12 2023. Persentasenya gimana Mas Ahmad? Langsung aja dibacakan. Prabowo ini berapa? Berikut peta elektabilitas tiga pasangan capres cawapres di sejumlah wilayah menurut survei Indikator Politik Indonesia. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Sumatera 29,6%, Banten 34,9%, DKI Jakarta 33,3%, Jawa Barat 18,3%, Jawa Tengah dan DIY 12,3%, Jawa Timur 16%, Bali dan Nusa Tenggara 10,7%, Kalimantan 21,3%, Sulawesi 27,9%, Maluku dan Papua 12,6%. Sementara Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Sumatera 45,1%, Banten 44,1%, DKI Jakarta 45,1%, Jawa Barat 58,5%, Jawa Tengah dan DIY 36,6%, Jawa Timur 47,1%, Bali dan Nusa Tenggara 48,9%, Kalimantan 42,8%, Sulawesi 42,1%, Maluku dan Papua 58,3%. Dan sementara Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Sumatera 15,9%, Banten 15,1%, DKI Jakarta 17,3%, Jawa Barat 15,4%, Jawa Tengah dan DIY 44,9%, Jawa Timur 29,5%, Bali dan Nusa Tenggara 30%, Kalimantan 32,1%, Sulawesi 18%, Maluku dan Papua 21,9%. Itulah hasil dari indikator politiknya tadi ya. Oke, jadi kalau dari segi peraihan nilai ya, unggulnya itu jelas. Di nomor urut 2 ya Mas. Benar, ya. Hanya di 2 kota saja dia. Itu tadi yang dibilang tadi, Jawa Tengah dan DIY tadi ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, karena itu memang wilayah Pak Ganjar. Coba gini Mas Ahmad, biar nggak pening, biar nggak membingungkan. Dari Sumatera aja, Pak Anies berapa? Pak Anies 29,6. Oke, 29. Kalau Pak itu Pak Prabowo 45,1. Oke, kalau terakhir Pak Ganjar 15,9. jelas di sini ya. Jelas di sini dari Sumatera. Dari Sumatera aja Pak Prabowo unggul. Apalagi ke bawahnya. 40 melawan yang di bawah-bawahnya. Betul. Oke. Artinya apa? Artinya ini kita bisa melihat kemungkinan besar memang ada kemenangan. Pak Prabowo dan Mas Gibran ini unggul di segala lokasi ya. Wilayah di setiap wilayah daerah kan gitu. Karena memang sangat luar biasa sekali Mas Ahmad, antusias daripada masyarakat yang melihat debat kemarin. Betul. Ya, yang tidak yang kemarin itu memandang Mas Gibran itu hanya
Dikira mereka cupu, Dikira cupu, ternyata suhu. Seperti itu ya. Jadi buat kita semua, kita ingin memimpin yang bisa mengetahui permasalahan daripada masyarakat. Bukan berarti permasalahan ini ya, ingat ya, permasalahan ini bisa dikerjakan, bisa diselesaikan oleh mereka-mereka yang lebih tua. Bahkan semua masalah, kadang di rumah aja Mas Ahmad, kita permasalahan ada di rumah tangga, anak kita yang menyelesaikan, bantu menyelesaikan. Jadi kita nggak bisa nganggap juga orang tua ini sebagai sumber yang bisa menyelesaikan masalah. Kadang anak kita pun bisa menyelesaikan. Intinya, yang penting kita kasih percayaan lah sama mereka gitu. Jangan pernah merendahkan orang yang lebih muda. Iya.